Hai adik-adik, selamat datang di channel YouTube Belajar Al-Akademik Genius. Kembali lagi bersama saya, Dea Sartika Rahayu, yang merupakan salah satu pengajar kimia dari bimbingan Belajar Akademik Genius. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kimia, yaitu tepatnya di kelas 10 tentang masih bab ikatan kimia. Nah, tapi fokus bahasan kita kali ini yaitu tentang gaya antar molekul, gitu ya. Kalau kita bicara tentang ikatan kimia sebelumnya, bahwa ikatan kimia itu interaksi antara satu atom dengan atom yang lainnya ketika dia membentuk suatu senyawa. Nah, kalau yang akan kita bahas sekarang adalah interaksi antara satu molekul dengan molekul yang lain. Nah, kalau sebelumnya kita bicara dalam satu senyawa, atom dengan atom, nah sekarang udah bicara molekul gitu ya. Jadi antara satu molekul dengan molekul yang lain dia akan mengalami interaksi. Jadi di sini saya beri judul, kita akan membahas tentang gaya antar molekul. Nah, dari judulnya saja sudah terlihat ya, di sini ada gaya antar molekul. Jadi gaya itu ya, kenapa disebut dengan gaya? Karena dia itu terjadi ketika molekul satu dengan molekul yang lain mempunyai jarak yang lumayan agak berdekatan atau jarak tertentu lah ya. Kita tidak bisa menentukan jarak berapa. Tidak selalu antara molekul ini bisa berinteraksi dengan molekul yang dimanapun, enggak. Jadi mereka berinteraksi ketika jarak mereka udah agak berdekatan gitu ya. Makanya interaksi yang dihasilkannya itu kita sebut sebagai gaya gitu ya. Nah, gaya antar molekul ini tadi saya bahas bahwa ini merupakan interaksi antar molekul ya. Nah, interaksi molekul ini ada jenisnya. Ternyata kalau secara umum jenisnya itu saya kelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama itu, kelompok pertama ada yang disebut dengan ikatan hidrogen. Kemudian nanti untuk jenis yang kedua kita akan bahas tentang gaya van der Waals gitu ya. Nah, untuk ikatan hidrogen kita akan bahas ini terlebih dahulu. Jadi saya kelompokkan gaya antar molekul ini berdasarkan kekuatannya. Jadi yang paling berdasarkan urutan kekuatan gitu ya. Jadi yang paling kuat itu adalah interaksi ini, yaitu interaksi ikatan hidrogen. Nah, kenapa dia paling kuat? Makanya di sini dia disebut sebagai gaya hidrogen karena dia itu kuat, saking kuatnya dia itu bisa mendekati, tapi tidak sampai melebihi, mendekati gitu ya ke dalam bentuk ikatan. Makanya disebut ikatan hidrogen karena dia saking kuatnya gitu ya. Nah, ikatan hidrogen ini terjadi karena ini terjadi antara atom hidrogen dengan unsur yang memiliki keelektronegatifan tinggi. Nah, atom hidrogen dengan unsur yang memiliki keelektronegatifan tinggi. Nah, unsur apa saja yang mempunyai keelektronegatifan tinggi? Di sini ada unsur FON, ya. Jadi interaksi antara, saya garis bawahi di sini, hidrogen dengan yang mempunyai keelektronegatifan tinggi yaitu FON pada molekul lain. Karena kita bicaranya interaksi antar molekul, jadi bukan berarti H dengan FON ini dalam satu molekul, tidak. Jadi dia sudah berbeda molekul. Misal saya memiliki H2O
berinteraksi dengan H2O yang lain. Misalnya saya mempunyai interaksi antara H2O, molekul H2O dengan molekul H2O yang lainnya. Karena kan kalau kita punya air nih, misalkan air kayak gini. Nah, ternyata dalam air ini tuh banyak loh molekul-molekul H2O-nya. Nah, antara molekul H2O dengan molekul H2O yang lainnya, dia membentuk interaksi yang disebut dengan interaksi atau ikatan hidrogen gitu ya, sehingga terbentuklah air ini gitu ya. Nah, H2O ini kalau kita gambarkan bagaimana bentuk interaksinya, ada atom O, kemudian dengan H, di sini ada Pb, kemudian kita juga memiliki H2O yang lain, H dan O, dan memiliki Pb. Nah, yang dimaksud dengan interaksi atau ikatan hidrogen ini bukan berarti H dengan oksigen ini, maaf, yang H dengan O ini, enggak, karena kita bicaranya antara atom hidrogen dengan unsur yang memiliki faktor negatifan tinggi pada molekul lain. Jadi antara H dengan ini. Nah, oksigen tapi dalam molekul lain. Begitupun H yang ini, dia membentuk interaksi dengan O gitu. Ya. Nah, kenapa gambarnya putus-putus? Karena interaksinya lebih lemah dibandingkan dengan ikatan dalam molekulnya. Jadi ya logikanya kalau ikatan dalam sini pasti lebih kuat, antara H dengan O ini lebih kuat karena itu ikatan dalam suatu molekul atau kita sebut ikatan kimia, atau di sini ikatan kovalen begitu. Jadi yang putus-putus di sini adalah ikatan hidrogen, sedangkan yang strip aja ini adalah ikatan kovalen. Kalau ikatan kovalen ini adalah interaksi antar atom dalam molekul. Jadi pasti lebih kuat gitu ya. Logikanya hubungan kita di keluarga pasti lebih kuat dibandingkan hubungan kita ke tetangga gitu kan. Nah, dalam molekul juga sama. Jadi hubungan H dengan O di molekul pasti lebih kuat dibandingkan H dengan O dengan molekul lain, seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan ikatan hidrogen yang ini yang putus-putus ya. Karena lebih lemah makanya digambarkannya hanya putus-putus. Begitupun misal saya punya contoh NH3, N ada H sebanyak 3, dengan NH3 lain misalnya. Nah, ini juga sama. Jadi interaksinya itu antara H ini dengan N-nya. Nah, biasanya interaksinya itu dengan si PEB-nya, PEB pada si atom pusat ini atau si nitrogennya. Ini yang putus-putus, maka itu disebut ikatan hidrogen. Ya udah, itu keterangannya sama ya. Seperti itu. Terbayang ya yang dimaksud dengan ikatan hidrogen itu yang seperti apa gitu. Ikatan hidrogen ini terjadi karena tadi unsur-unsur seperti FON ini mempunyai elektronegatifan yang sangat tinggi gitu ya. Dia itu paling tinggi dalam sistem periodik unsur gitu ya. Makanya dia masih mampu untuk mengikat hidrogen dari molekul lain. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Dan ikatan hidrogen ini juga terjadi tidak hanya pada H2O, kemudian NH3 atau nanti HF, tidak, tapi pokoknya terjadi pada molekul yang mempunyai ikatan H strip F. Pokoknya dia mempunyai interaksinya itu ada HF, ada HO, ada HN dalam molekul tersebut gitu ya. Kalau ada ikatan seperti ini, nah berarti itu juga bisa memungkinkan terjadinya interaksi atau ikatan hidrogen seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke jenis interaksi yang kedua. Tadi ada gaya Van der Waals. Nah, gaya Van der Waals ini sebenarnya dia terjadi karena adanya hubungan antara elektron pada elektron valensi suatu atom gitu ya dengan atom lain pada molekul lain gitu ya. Maksudnya gini, ketika saya punya senyawa
misalkan CH4 berinteraksi dengan oksigen. Nah, CH4 itu kan ada atom C, ada atom H, kemudian oksigen ada atom O gitu kan. Nah, mereka masing-masing mempunyai elektron valensi kan. Nah, elektron valensi itu elektron pada kulit terluar. Nah, si elektron valensi itu dia bisa juga berinteraksi ketika jaraknya sudah pas gitu ya, antara CH4 dengan O2 yang memungkinkan terjadinya interaksi, maka mereka itu akan berinteraksi. Nah, jenis interaksinya itu ada yang kita sebut sebagai gaya van der Waals. Nah, gaya van der Waals ini kita kelompokkan berdasarkan jenis interaksi berdasarkan kepolarannya. Ada 3 jenis. Yang pertama itu ada gaya dipol-dipol, gaya dipol-dipol. Nah, dari bahasanya dipol-dipol artinya interaksi yang pertama ini adalah interaksi antara molekul polar dengan molekul yang polar. Nah, oleh karena itu, untuk memahami gaya van der Waals ini, adik-adik harus tahu terlebih dahulu gitu ya, cara menentukan bagaimana suatu senyawa tersebut bersifat polar atau bersifat non polar. Nah, untuk video kepolaran senyawa silakan adik-adik pelajari terlebih dahulu di video yang ada di daftar list bimbel klinik Genius ya. Channel YouTube belajar alat klinik Genius maksudnya. Nah, gaya dipol-dipol ini interaksi antara molekul polar dengan polar. Nah, contohnya apa? Misal saya punya HCl. HCl itu termasuk senyawa polar. Nah, ketika HCl berinteraksi dengan HCl yang lain. Nah, jadi misal di sini saya punya contohnya HCl dengan HCl. Nah, bagaimana bentuk interaksinya? Nah, bentuk interaksinya itu, jadi kalau kita gambarkan ikatannya HCl, kemudian ada HCl. Nah, kita tahu bahwa dalam molekul HCl ini ada yang mempunyai keelektronegatifannya lebih besar, ada yang mempunyai keelektronegatifannya lebih kecil. Nah, Cl ini dia cenderung lebih mengalami negatif, sedangkan H ini cenderung mengalami positif. Jadi di sini saya ada tanda, di sini itu menunjukkan kecenderungan gitu ya. Begitupun H di sini dia cenderung mengalami positif, ini cenderung mengalami negatif. Nah, interaksinya ya antara muatan yang berlawanan. Jadi negatif berinteraksi dengan yang positif. Jadi ini saya gambarkan seperti ini. Nah, begitu. Ya. Jadi ini molekul HCl berinteraksi dengan HCl yang lain. Ternyata interaksinya berarti ujung yang negatif dengan ujung yang positif, yang disebut dengan molekul polar. Polar itu berarti dia mempunyai kutub yang lebih positif dan kutub yang lebih negatif. Makanya saya beri keterangan di sini bahwa interaksi yang terjadi adalah gaya dipol-dipol. Ya, seperti biasa. Kenapa putus-putus? Karena dia tidak lebih kuat dari ikatan kimianya, atau di sini HCl berarti ikatan kovalen seperti itu. Nah, selanjutnya jenis interaksi yang kedua itu ada gaya dipol terinduksi. Nah, gaya dipol terinduksi ini dia terjadi karena kalau tadi kan jelas ya, maksudnya ada muatan positif negatif ketika dia jaraknya sudah sesuai gitu ya, maka bisa kemungkinan terjadi interaksi seperti ini. Nah, kalau dipol terinduksi ini terjadi untuk molekul polar dengan non-polar. Nah, ini terjadi ketika dia interaksinya itu antara molekul polar dengan non-polar. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi kalau misalkan saya punya contoh interaksi, kenapa sih di dalam air itu bisa ada oksigen gitu kan? Kalau tidak ada oksigen ya berarti ikan bakal mati gitu kan ya. Berarti si air itu melakukan interaksi dengan oksigen,
air itu H2O yang sifatnya polar, sedangkan gas oksigen itu sifatnya non-polar. Nah, air bisa mengikat oksigen atau si oksigen bisa ada di dalam air karena kalau tidak ada itu ya mungkin hewan-hewan air ya, hewan-hewan yang hidup di air tidak bisa bernafas gitu kan. Kita pun sama demikian gitu kan. Nah, oleh karena itu interaksi ini yang disebut dengan gaya dipol terinduksi. Contohnya tadi antara H2O dengan oksigen. Misal di sini saya punya H2O dengan oksigen. Nah, mereka berdua ini bisa berinteraksi karena H2O itu kita tahu ada kutub yang lebih positif, ada yang lebih negatif. Jadi kalau kita gambar, nah H itu cenderung positif, sedangkan O cenderung negatif. Nah, untuk O2 itu senyawa non-polar. Apabila non-polar, dia tidak mempunyai kutub ya. Nah, tapi karena dia itu kontak gitu ya, kontak dengan si H2O, maka si O2 ini nanti bakal terganggu si elektron yang ada di dalamnya. Kan di sini ada elektron, pasti O punya elektron, O satunya lagi punya elektron kan, terganggu atau diinduksi oleh si H2O yang polar ini. Makanya dia akan menimbulkan polar yang disebabkan induksi dari si H2O. Seperti itu, kayak magnet lah ya. Magnet juga kan maksudnya bisa menginduksi benda yang tadinya tidak bisa menarik jadi bisa kan. Nah, ini juga sama kayak gitu lagi. Yang ini tadinya polar kontak dengan yang ini. Nah, nanti di sini juga dia akan polar sesaat gitu ya. Nah, oleh karena itu dia akan berinteraksi dengan si molekul O2 ini. Nah, bentuk interaksinya itu dipol sesaat ya, karena tadi si O2 yang non-polar ini dipol terinduksi karena tadi si O2 yang non-polar ini berinteraksi dengan atau diinduksi oleh si H2O yang sudah polar. Jadi ini untuk dipol terinduksi. Nah, untuk kekuatannya tadi yang paling kuat itu ikatan hidrogen. Nah, kemudian diikuti gaya van der Waals. Di gaya van der Waals ini juga sama ada urutannya. Saya urutkan berdasarkan urutan yang paling kuat terlebih dahulu. Jadi dipol-dipol itu mempunyai kekuatan yang lebih kuat, sedangkan dipol terinduksi itu lebih lemah dibandingkan dipol-dipol. Kemudian jenis yang ketiga, karena ini ada polar dengan polar, non-polar. Nah, yang ketiga itu berarti non-polar dengan non-polar. Nah, itu juga yang disebut dengan gaya dispersi atau gaya London yang akan saya bahas selanjutnya. Selanjutnya, yang ketiga berarti interaksi yang terjadi adalah gaya dispersi atau gaya London. Nah, ini kalau kita definisikan interaksi antara molekul non-polar dengan non-polar ya. Jadi ini antara molekul non-polar dengan molekul non-polar. Nah, kok bisa sih terjadi gitu ya antara non-polar dengan non-polar? Misal di sini saya punya O2 dengan O2. Ya kan, kalau misalkan kita punya gas oksigen, artinya terdapat beberapa molekul oksigen di dalam si gas oksigen itu. Makanya ada interaksi antara O2 dengan O2. Jadi kalau kita gambar ikatannya ini kurang lebih seperti berikut. Nah, interaksi ini terjadi karena di masing-masing oksigen ini dia memiliki elektron, begitupun di oksigen yang lainnya. Nah, elektron itu ketika dia kontak gitu ya antara oksigen satu dengan oksigen yang lain, maka akan terganggu gitu si susunan si elektronnya. Nanti akan terbentuk dipol tapi hanya sesaat sekali. Jadi hanya sebentar gitu. Makanya ikatan ini sangat lemah dibandingkan gaya ini sangat lemah dibandingkan dengan gaya antar molekul yang lain, karena ketika mereka bertuburukan gitu ya, maka disitulah mulai terjadi
yang disebut dengan dipol sesaat atau yang sangat sebentar sekali gitu ya. Nah, oleh karena itu bentuk interaksinya kalau saya gambarkan ya kurang lebih seperti ini. Ini gaya dispersi atau London atau gaya antara non dipol gitu ya. Nah, terjadinya itu karena tadi karena susunan elektron pada kulit terluar terganggu, kemudian membentuk dipol sesaat, tapi sesaatnya itu sesaat banget gitu ya. Jadi hanya sebentar sekali. Oleh karena itu jenis interaksinya itu lemah gitu ya. Makanya kalau dia terbentuk dipol sesaat itu nanti sama akan ada yang cenderung positif, cenderung negatif. Di sini juga sama, cenderung positif sama cenderung negatif. Kemudian muatan yang berbeda akan saling menarik membentuk interaksi ini tadi gaya dispersi begitu. Jadi ini ketiga jenis untuk gaya antar molekul bagian gaya van der Waals. Nah, kira-kira apa sih yang mempengaruhi kekuatan atau kenapa sih gaya van der Waals itu mana yang lebih kuat, mana yang lebih lemah gitu ya. Nah, ternyata ada faktor-faktor yang mempengaruhi gaya van der Waals ini sendiri. Nah, kita akan bahas di bagian selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap kekuatan dari gaya van der Waals. Jadi, faktor-faktor ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama ukuran molekul, kemudian yang kedua itu bentuk molekul. Jadi di sini kita akan bahas terlebih dahulu tentang ukuran molekul. Nah, faktor efek dari ukuran molekul ini terhadap gaya van der Waals yaitu ketika ukuran semakin besar, maka interaksinya semakin kuat. Loh, kok bisa ya ukuran semakin besar tetapi interaksi semakin kuat? Nah, jadi penjelasannya ketika ukuran molekul itu lebih besar, otomatis dia memiliki jari-jari yang lebih besar pula. Nah, jari-jari itu menunjukkan jarak dari inti atom ke elektron atau kulit terluar seperti itu. Nah, kalau ukurannya semakin panjang atau semakin jauh, maka elektron di kulit terluar itu semakin lemah tertarik oleh inti atom, sehingga si elektron ini akan lebih kuat, mempunyai interaksi yang lebih kuat dengan elektron elektron yang ada di molekul yang lain. Beda halnya ketika si elektron ini tertarik kuat oleh inti, maka dia akan lebih lemah interaksinya dengan elektron pada molekul yang lain seperti itu. Jadi kalau misalkan tarikan si intinya itu inti dalam si atomnya lemah gitu ya, maka si elektron itu mempunyai peluang interaksi yang lebih kuat dengan elektron pada molekul yang lain seperti itu. Makanya semakin besar ukuran itu, dia akan membuat gaya van der Waals semakin kuat. Nah, contoh untuk kasus ukuran molekul ini dapat dijelaskan ketika saya mempunyai senyawa misal seperti F2, kemudian Cl2, Br2, I2. Nah, ternyata berdasarkan data, silakan adik-adik bisa menceknya juga. F2, Cl2, Br2 ini dia mempunyai titik didih yang lebih tinggi. Jadi semakin ke kanan ini, dia titik didih semakin tinggi. Nah, titik didih ini bisa menjadi tolak ukur untuk menjelaskan gaya van der Waals tadi, karena titik didih ini tuh titik didih ini terbentuk atau terjadi efek dari interaksi antar molekul, sehingga ketika titik didihnya tinggi maka interaksi antar molekulnya juga semakin kuat. Makanya
Nah, di sini kita bisa lihat bahwa I2 itu kalau dalam sistem periodik unsur, mereka ini kan segolongan. Urutannya itu dari atas ke bawah. Jadi I2 ini mempunyai jari-jari yang lebih besar. Nah, ketika jari-jarinya lebih besar, maka interaksi antar molekulnya atau si gaya van der Waals-nya ini semakin kuat. Nah, karena dia semakin kuat, oleh karena itu dia susah untuk dipisahkan. Makanya di sini titik didihnya semakin tinggi. Nah, itu salah satu contoh faktor yang mempengaruhi gaya van der Waals terkait ukuran molekul. Kemudian faktor yang kedua itu ada yang disebut dengan tadi bentuk molekul. Nah, ketika bentuk molekulnya teratur, atau rapat, maka dia interaksinya lebih kuat kan. Kalau lebih rapat kan otomatis jarak antara molekul satu dengan molekul yang lainnya lebih dekat. Nah, kalau lebih dekat berarti interaksinya semakin kuat. Nah, kalau misalkan yang rapat seperti itu, maka interaksinya lebih kuat. Sedangkan kalau yang bentuk molekulnya lebih rumit itu maksudnya nanti si jaraknya itu tidak beraturan, terus kayak berjauhan gitu, maka interaksinya semakin lemah. Jadi bentuk molekul di sini maksudnya untuk bentuk yang teratur dan yang rumit gitu ya. Jadi teratur di sini biasanya lebih ke posisinya dia itu rapat, maka interaksinya kuat. Sedangkan kalau yang rumit ini nantinya seperti renggang gitu ya, maka interaksinya semakin lemah gitu. Nah, gambarannya bagaimana? Sebenarnya ini akan fokus dibahas oleh adik-adik nanti di kelas 11. Cuman di sini kita bahas sekilas aja yang dimaksud dengan rapat, renggang atau rapat di sini sehingga kuat, kemudian renggang ini menyebabkan dia itu lemah. Nah, contohnya itu ada senyawa yang namanya N-butana dengan senyawa yang satunya lagi, misalkan saya punya 2-metil propana. Nah, N-butana ini mempunyai struktur seperti ini. Nah, jadi C seperti ini. Jadi kalau N-butana berinteraksi dengan N-butana lagi, strukturnya bakal seperti ini. Nah, begitu. Jadi lebih beraturan gitu lah, ya, lebih rapat. Sedangkan 2-metil propana itu strukturnya, nah, seperti itu. Nah, apa ini? C. Nah, ini karena dia lebih renggang, dia mempunyai titik didih yang lebih rendah. Makanya untuk memisahkan mereka lebih mudah karena renggang berjauhan gitu. Sedangkan untuk memisahkan ini karena dia lebih rapat, lebih susah, oleh karena itu titik didihnya akan semakin tinggi. Nah, seperti itu. Jadi ini tuh interaksinya lebih kuat, sedangkan yang ini interaksinya lebih lemah. Seperti itu. Nah, bicara tentang bentuk gaya antar molekul ini, kira-kira apa dampaknya sih? Kita harus belajar tentang, atau kita harus mengetahui tentang gaya antar molekul ini. Nah, kita akan bahas selanjutnya, yaitu tentang dampak ketika dia mempunyai gaya antar molekul yang berbeda, kira-kira pengaruhnya seperti apa sih? Begitu. Nah, kira-kira apa sih dampak dari kita belajar tadi tentang gaya antar molekul, kekuatan antar molekulnya seperti apa? Nah, tadi yang telah saya sebutkan sebelumnya, kita bicara tentang titik didih. Ternyata semua itu bisa menjelaskan kenapa titik didih suatu zat itu di muka bumi ini berbeda-beda. Jadi kita akan fokus bahas faktor-faktor yang mempengaruhi titik didih. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang
ada apa saja sih yang mempengaruhi titik didih atau titik leleh suatu senyawa gitu ya. Nah, untuk faktor-faktor ini saya kelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada MR, kemudian atau massa ya. Kemudian faktor yang kedua itu ada dari kekuatan ikatan. Kekuatan ikatan. Nah, untuk MR massa ini, jadi nanti semakin berat si suatu molekul, berarti dia semakin susah untuk dididihkan gitu kan, karena dia lebih berat. Maka kita perlu suhu yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dapat kita tuliskan bahwa semakin besar MR-nya, maka titik didihnya akan semakin tinggi. Nah, itu faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua itu dari segi kekuatan, bukan ikatan ya, kekuatan gaya antar molekul. Jadi titik didih itu berhubungannya sama interaksi antar molekul, bukan antara atom dalam suatu molekul, bukan ikatan kimia gitu ya, tapi antar molekul. Karena yang dimaksud dengan titik didih itu kita yang memisahkan antara satu molekul dengan molekul lain, bukan atom dalam molekul kita pecah, bukan seperti itu ya. Jadi kekuatan gaya antar molekul ini, apabila kekuatan gaya antar molekulnya semakin kuat, maka logikanya kalau semakin kuat semakin susah ya untuk dipisahkan gitu kan. Oleh karena itu semakin tinggi titik didihnya gitu ya, titik didihnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi semakin kuat gaya antar molekulnya, maka titik didihnya semakin tinggi. Begitupun dari massa atau MR ini semakin berat, maka dia semakin tinggi juga titik didihnya. Nah, penjelasan semua ini, alasan semua ini gitu ya, bisa kita gambarkan dalam suatu grafik. Jadi di sini saya punya titik didih untuk garis vertikal, horizontalnya itu ada nomor atom. Nah, jadi saya akan memberikan contoh untuk dua golongan, yaitu golongan 6A dan golongan 7A. Jadi di sini saya akan menggambarkan golongan 6A dan golongan 7A. Nah, ternyata kurang lebih grafik yang terbentuk adalah seperti ini. Oke, nah untuk kedua faktor ini saya akan jelaskan pada grafik. Di sini saya punya grafik titik didih terhadap nomor atom. Jadi di sini saya cantumkan 3 golongan saja. Yang atas ini golongan 6A, kemudian ini 7A, kemudian yang bawah ini 4A, supaya tergambar gambarannya seperti apa. Nah, untuk golongan 7A ternyata mereka kan untuk golongan 6A ternyata kalau kita perhatikan ini segolongan ya. Jadi semakin kesini semakin bertambah nomor atomnya, O, S, Se, kemudian Te. Nah, yang membedakan antara O, S, Se, Te, jadi H2O ini dia punya ciri khusus atau ikatan khusus yang kita sebut sebagai gaya atau ikatan hidrogen ya. Interaksinya dia memiliki interaksi hidrogen. Sedangkan kita tahu bahwa interaksi hidrogen itu adalah interaksi yang paling kuat di antara interaksi yang lainnya. Maka di sini titik didihnya dia tinggi terlebih dahulu, baru ke H2S turun. Nah, untuk H2S sama H2Se dengan H2Te di sini dia yang membedakannya itu hanya dari MR-nya, bahwa semakin ke bawah dalam satu golongan itu dia semakin besar MR-nya, maka dia terus naik ya. H2O ini tinggi duluan karena dia mempunyai ikatan yang lebih tinggi. Nah, untuk interaksi si H2S, H2Se, H2Te dia interaksinya sama, yaitu antara polar dengan polar. Sedangkan H2O itu mempunyai ikatan hidrogen. Nah,
selain iklannya sama, nah di sini yang berubah hanya dari MR atau masanya. Meskipun di sini H2O itu dia MR atau masanya paling kecil, tapi karena ikatannya paling kuat, maka dia mempunyai titik didih yang lebih besar gitu ya. Jadi di sini karena ikatannya saking kuat, ikatan ini menjadi prioritas pertama atau utama terhadap pengaruhnya pada titik didih H2O kayak gitu. Nah, kemudian begitupun di golongan HF. HF itu kan sebenarnya kalau kita lihat dari massa, dia mempunyai massa yang lebih atau yang paling kecil, tapi kok di sini malah dia besar duluan. Kenapa nggak naik aja gitu kan seiring segolongan? Kalau kita lihat kan di sini golongannya O, S, SE, TE. Ini untuk golongan 6A. Untuk golongan 7A itu ada F, CL, BR, I. Untuk 4A itu ada C, SI, JE. Nah, gitu. Ya. Nah, harusnya semakin ke sini kalau dari massa dia semakin besar kan, otomatis titik didih semakin tinggi. Tapi yang membedakan itu ada di sini sama ini, dia malah tinggi duluan. Karena apa? Karena dia mempunyai gaya antar molekul yang kuat, yaitu di sini saya beri tanda catatan bahwa yang ini itu mempunyai ikatan hidrogen seperti itu ya. Nah, jadi dia tinggi duluan, beda halnya dengan golongan 4. Kalau golongan 4 karena di sini dia tidak ada interaksi yang spesial gitu ya. Maksudnya antara CH4, SiH4, GH4, SN4 dia interaksinya sama, maka grafiknya itu yang membedakan hanya dari MR atau masanya saja seperti itu. Jadi ini ya dua faktor yang kita gunakan untuk menjelaskan kenapa sih titik didih senyawa itu berbeda-beda gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu adik-adik untuk belajar di rumah terkait gaya antar molekul, terus kemudian bagaimana efeknya terhadap titik didih. Nah, buat adik-adik, silakan like juga video ini, bantu like ya video ini. Dan apabila masih ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung gitu ya, silakan adik-adik komen di video ini juga. Nah, terus pantengin channel YouTube Belajar Ala Klinik Jenius untuk mendapatkan updatean terbaru dari video-video pembelajaran yang akan kita update gitu ya. Nah, dengan cara mensubscribe channel YouTube tersebut dan jangan lupa nyalakan juga tombol notifikasinya dengan mengklik tanda lonceng. Nah, saya Dea Santika Rahayu. Sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di video-video yang lainnya. Dan terima kasih. Sampai jumpa.